Widya Malia dalam mata pelajaran kewirausahaan, ya, produk kreatif dan kewirausahaan. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pertemuan sebelumnya, yaitu administrasi dokumen usaha. Jadi dokumen-dokumen apa sih yang diperlukan dalam berbisnis gitu ya. Nah, dalam hal ini bab ini itu ada perizinan usaha. Ya, jadi ketika ingin mendirikan usaha ya harus memiliki surat izin usaha, khususnya usaha-usaha yang besar ya, yang berbentuk badan seperti koperasi, BUMN, BUMD, CV, firma atau PT gitu. Nah, jadi surat izin usaha itu adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak berwajib, yaitu pemerintah, yang menyatakan bahwa secara resmi kegiatan usaha itu layak dan diperbolehkan atau dijalankan dalam waktu tertentu. Nah, kemudian kegunaan surat izin usaha itu apa? Yang pertama ada menciptakan ketenangan dalam berusaha. Jadi ketika kita sudah memiliki surat izin usaha, ya, kita sebagai pemilik itu kita udah tenang, udah merasa aman. Wah, aman-aman aja, kita sudah punya usaha dan sudah ada surat izin usahanya, kita tinggal jalankan saja. Kalau misalkan belum ada surat izin usaha, kemungkinan yang pertama yaitu berkaitan karena itu ilegal ya, mungkin usahanya akan bergejolak atau gimana, ada masyarakat yang tidak suka, kamu kok bangun usaha di sini udah ada surat izinnya belum? Nah, gitu. Itu kan juga permasalahan. Kemudian untuk menjamin kepastian hukum dalam berusaha, jelas ya, ketika mendirikan usaha kemudian ada surat izin usaha ya sudah menjamin itu memiliki hukum. Jadi tidak abal-abal perusahaannya kayak gitu. Kemudian syarat sebagai pelaksanaan kegiatan usaha ya. Jadi surat izin usaha ini merupakan persyaratan dalam kegiatan usaha. Kemudian untuk menjaga hubungan baik antara kegiatan usaha dengan masyarakat sekitar dan lingkungan usaha dan juga pemerintah. Ya, benar ya yang saya katakan tadi bahwa misalkan kalau kita tidak memiliki surat izin usaha maka itu ibaratnya ilegal. Ya, pemerintah juga bisa menutup secara paksa perusahaan itu kalau tidak memiliki surat izin usaha, dan juga masyarakat pasti akan menggusur secara paksa gitu. Kemudian syarat-syarat mengurus surat izin usaha, apa saja sih syarat-syaratnya? Ya, yang pertama itu adalah surat izin tempat usaha atau situ. Jadi seperti dokumennya ya ada KTP, ada foto, ya, kemudian ada bagi CV perusahaan CV berbentuk PT, perseroan terbatas, firma itu memiliki salinan akta pendirian dari notaris begitu. Kemudian surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Nah, SIUP ini dari berbagai usaha badan itu beda-beda ya, mulai dari PT itu beda dokumen-dokumennya, kemudian CV itu juga berbeda lagi, dan ada pula koperasi itu nanti syarat-syaratnya beda lagi seperti itu. Kemudian ada NPWP ya, kalau kemungkinan jurusan akuntansi ini sudah mengenal NPWP itu apa ya. Jadi NPWP itu adalah nomor unik yang dimiliki oleh pewajib pajak. Walaupun si wajib pajak tersebut ada juga yang tidak wajib untuk memiliki NPWP, tapi dalam syarat-syarat untuk mengurus surat perizinan usaha wajib memiliki NPWP. Kemudian ada tanda registrasi perusahaan. Nanti ketika itu maka didaftarkan dulu usahanya, nanti akan mendapatkan nomor registrasi perusahaan. Kemudian nomor rekening bank. Jadi ini kaitannya dengan rekening bank nanti perusahaan dan juga pribadi itu pasti dipisahkan. Di perusahaan tersebut memiliki rekening sendiri kayak gitu. Kemudian ada analisis mengenai dampak lingkungan ya, atau AMDAL. Ini perlu diperhatikan bahwa kita mendirikan usaha ya, yang itu harus memperhatikan bahwa dampaknya kita membangun itu atau limbahnya itu nanti tercemar atau mencemar lingkungan atau tidak. Nah, itu perlu diperhatikan juga. Nah, kemudian ada transaksi barang dagang. Ya, jurusan akuntansi ini pasti sudah mengerti hal-hal transaksi barang dagang ya. Kaitannya dengan pembelian ya, itu kegiatan usaha yang mengkonsumsi atau membeli gitu. Kemudian ada retur pembelian. Retur pembelian yaitu ketika kita membeli kemudian tidak sesuai pesanan, maka kita balikin lagi
pesanan itu kepada penjual. Ya, kalau kita di Shopee, order di Shopee, kemudian wah nggak sesuai pesanan nih, tak balikin lagi lah. Nah itu adalah rater pembelian. Kemudian ada potongan pembelian yang dipotong karena ada diskon. Kemudian ada penjualan. Ya ini menjual barang ya, kegiatannya menjual barang karena ini adalah sebagai seorang penjual. Rater penjualan yaitu tadi kaitannya dengan ketika si pembeli itu mengembalikan barang, maka namanya dari pihak pembeli, maka namanya rater pembelian. Nah kalau dari rater penjualan maka itu adalah dari pihak penjualan. Kemudian ada potongan penjualan dan syarat penyerahan barang dagang. Jadi ada ini istilahnya beban ongkos kirim. Jadi kan ada yang gratis ongkir dan ada yang ongkir ditanggung kita sendiri ya. Kalau destination point itu ditanggung penjual, kalau shipping point itu ditanggung pembeli. Kalau ditanggung penjual berarti kita gratis ongkir, kalau tidak ditanggung penjual berarti kita membayar ongkir ya. Kemudian ada pencatatan transaksi barang dagang adalah ya laporan hasil usaha ya. Kalau kita usahanya minimal 1 bulan lah, kita harus sering membuat laporan usaha. Kenapa? Agar kita tahu omsetnya itu pengeluarannya berapa, omsetnya berapa. Nah, ini untuk tugas kalian ya. Kalian membuat laporan hasil usaha. Kalau kalian sudah memiliki usaha, maka lebih gampang, bisa dirinci lebih jelasnya. Nanti kalau yang belum memiliki ya bisa mencari referensi sendiri gitu. Jadi istilahnya kayak gini. Laporan hasil usaha, misalkan kedai bakso juara nama usahanya. Sebagai laporan kegiatan kewirausahaan SMK Bondo Kota Tegal. Dimulai dari latar belakang, menjelaskan tentang kegiatan kewirausahaan yang berbentuk bakso ya. Kemudian pemasaran, di sini ada produknya apa saja yang dijual ya. Misalkan ada bakso daging sapi, bakso urat, bakso telur, bakso bihun ya. Itu dituliskan secara rinci. Kemudian tempatnya yaitu karena ini saya memilih tempat di kios dekat sekolah. Kemudian harga-harganya dirinci ya. Tadi ada bakso daging sapi harganya berapa, misalkan 8.000 per porsi. Sah bakso urat 10.000 per porsi. Nah kemudian ada promosi. Promosinya menggunakan apa nih? Apakah menggunakan brosur-brosur ataukah dari mulut ke mulut ya, agar itu terjangkau gitu. Kemudian ada personalia dan pembagian tugas. Nah kalau ini kami membagi dua untuk memasak produk ya, ada yang meracik, ada yang memasak, kemudian ada yang melayani pelanggan dan lain-lain. Kemudian proses produksi seperti apa sih? Membeli bahan bakunya, kemudian diolah, kemudian dihidangkan. Pengelolaan keuangan, yang pertama dari modal awal masing-masing yaitu 350 ya, 350. Kemudian pemasukan dan pengeluaran. Ini minggu pertama misalkan ada 1.250.000, minggu kedua berapa, karena 1 bulan jadi ada minggu keempat ya, jumlahnya 5 juta. Kemudian pengeluaran dirinci juga per bulannya berapa, 2 juta. Maka saldonya itu adalah pemasukan modal plus penjualan lalu dikurangi dengan pengeluaran, jadi hasilnya itu 3.690.500. Nah ini adalah hasil laporannya. Per bulan kita mendapatkan ini keuntungannya kayak gitu. Nah jadi lebih rinci, lebih jelas ya. Ini untuk tugas kalian ya, tugas kelompok ya. Saya bukan tugas kelompok karena di sini juga saya berkelompok ya, bahwa dari masing-masing itu nanti modalnya berapa. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.